Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini yang saya hormati Al Ustadz Bahrul Ulum LCMA selaku dosen mata kuliah Sirah Nabawiyah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan sedikit memberikan rangkuman, merangkum mengenai tema atau materi hijrah ke Habasyah. Nabi Muhammad SAW hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Bahwasanya di kota Mekah itu telah terjadi penindasan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin ini disiksa, dibunuh, dianiaya, dan hal-hal kekejaman lainnya secara sangat sadis, brutal, sehingga membuat para kaum muslimin ini khawatir terhadap dirinya akan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Ini terjadi pada tahun keempat, pertengahan tahun keempat masa kenabian. Bahkan sampai akhir tahun keempat masa kenabian masih saja terjadi penindasan, penganiayaan, dan hal-hal lainnya yang berupa kekejaman terhadap kaum muslimin. Di tahun kelima masa kenabian, sudah tidak ada tempat lagi bagi kaum muslimin untuk berada di kota Mekah. Kafir Quraisy pada saat itu sudah semakin kejam, sudah semakin sadis untuk terhadap kaum muslimin, melakukan penindasan untuk menganiaya kaum muslimin di kota Mekah, sehingga turunlah ayat pada surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi tentang perintah untuk melakukan hijrah. Hijrahlah kalian karena bumi Allah ini luas. Kemudian Nabi pun bersabda, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah. Di sana terdapat raja yang tidak menzolimi siapapun, dan ini merupakan negeri yang benar. Semoga Allah memberikan keluasan terhadap kalian. Sebab-sebab terjadinya hijrah ke negeri Habasyah. Yang pertama, tentunya karena sikap kafir Quraisy pada saat itu sangat kejam terhadap kaum muslimin. Terjadi penganiayaan, pembunuhan, kekerasan, dan hal-hal lainnya yang membuat kaum muslimin pada saat itu sangat khawatir terhadap dirinya akan dibunuh, akan dianiaya, dan hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua, karena turunnya surat Az-Zumar ayat 10 ini yang memerintahkan supaya hijrah dikarenakan bumi Allah ini luas. Kemudian yang ketiga, di negeri Habasyah itu terdapat raja yang tidak menzolimi siapapun, raja yang bisa dibilang sebagai raja yang bijaksana. Kemudian negeri Habasyah ini merupakan negeri yang sangat subur. Di salah satu negeri di daerah Arab ini yang sangat subur. Kemudian kelompok atau gelombang yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah ini berupa gelombang pertama yang dikategorikan 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di sini di gelombang pertama dipimpin oleh Ammar bin Yasir serta ditemani oleh putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Kemudian hijrah kedua kalinya ke Habasyah ini oleh gelombang kedua dikategorikan 83 orang laki-laki, kemudian sekitar 18 sampai 19 orang perempuan dipimpin oleh Ammar bin Yasir. Yang gelombang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan dan gelombang kedua ini dipimpin oleh Ammar bin Yasir. Kemudian hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari hijrahnya ke Habasyah ini. Yang pertama, hikmahnya itu bahwasanya kita harus berpegang teguh kepada Allah, berpegang ketetapan kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah,
atas segala sesuatu yang telah terjadi, yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Bahwasanya kita ini harus menegakkan agama Islam dimanapun kita berada, dan berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah, dan kepada yang kita yakini dan kita imani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tema hijrah ke Habasyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.